Oke, baik. Terima kasih semuanya telah hadir pada hari ini di sesi konseling hari ini di hari Rabu. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Apakah baik-baik saja? Baik, alhamdulillah. Masnya baik? Enggak. Kelihatan sih masnya. Ya pakai masker ya. Pakai masker masnya. Gimana? Apakah masnya sakit apa nih mas? Saya demam gitu Pak. Bahkan kemarin itu saya tuh nggak masuk kelas gitu. Oke, bahkan sampai nggak masuk kelas. Iya, bahkan sampai nggak masuk kelas dan rencananya nanti siang aja kalau misalnya kelasnya offline itu saya juga nggak masuk Pak. Gitu. Oke. Nah ya, saya ngerasa nggak enak aja dan sekarang itu saya masuk itu karena ada tuntutan gitu kayak tugas gitu terus ada presentasi gitu. Sakitnya apa mas? Batuk pilek atau bagaimana? Iya demam atau pilek itu aja sih Pak. Karena saya sejujurnya saya jarang banget ke dokter gitu Pak. Makanya ke klinik aja jarang. Oke, jadi masnya ini batuk pilek tapi belum sempat ke dokter gitu. Iya. Nggak ada rencana ke dokter. Tapi kayak obat-obatan tuh udah diminum apa gimana? Nah kalau obat-obatan udah ada. Tapi saya cuma minum paracetamol gitu. Oke, ya cuma minum paracetamol. Iya. Kalau mbaknya sendiri nih, kalau misalnya lagi sakit kayak masnya kayak batuk pilek gitu, itu langkah yang mbak lakukan apa sih, kayak bisa memberi saran ke masnya? Saya tadi sama sih. Saya juga paracetamol itu menurut saya yang paling iya yang bisa dilakukan. Soalnya kan itu Perda sakit. terus perda nyeri juga. Terus mungkin sebenarnya kalau sebelum nasional ya juga kayak gitu sih, kan banyak tanggungan. Jadi harus tetap masuk lah seenggaknya biar kalau misalkan dikerjain besok tuh kayak nggak bakal mungkin. Jadi kayak mau nggak mau ya harus masuk. Itu sih. Paling sedikit istirahat terus jaga makanan tuh penting sih menurut saya kalau makan. Ya wajar sih Pak. Soalnya ya saya ngerasa akhir-akhir ini apa ya jam makan dan tidur saya itu berantakan gitu. Jadi ya mungkin itu sih itu saya tuh kaget gitu. Enggak gitu. Semoga masnya bisa sembuh secepatnya ya. Tapi mas sudah siap kan untuk datang ke konseling hari ini? Oh siap, justru itu karena rasa apa ya? Karena saya itu merasa ada hal yang nggak beres gitu Pak. Ketimbang tubuh saya yang nggak beres gitu. Oke, baik. Jadi masnya punya permasalahan yang lebih penting gitu Iya. daripada permasalahan dari tubuh masnya sendiri. Iya. Sudah dimengerti. Nah, sebelum lanjut ke hal yang lebih penting lagi kita bahas ke topiknya, kita perkenalan diri terlebih dahulu nih. Oke, perkenalkan nama saya Deka Pradana. Biasa dipanggil Mas Deka, Pak Deka, siapa aja terserah. Mbaknya atau masnya terserah. Nah, karena saya sudah perkenalan diri, selanjutnya Mbak dan Masnya bisa perkenalan diri terlebih dahulu dari nama, kalau kuliah di mana, jurusannya apa, semester berapa, dan juga asal mana gitu. Oke. Dari Masnya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Yoga, saya mahasiswa UM, saya teknologi pendidikan. Nah, terus saya kuliah setempat dan juga saya sambil gabungan organisasi, saya sambil kerja juga. Oke, jadi Masnya banyak kegiatan nih, organisasi dan juga kerja. Iya. Keren banget Mas. Jadi kesibukannya Mas organisasi dan kerja. Iya. Juga anak semester 4. Iya. Ya, bisa berkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Jim, saya biasanya dipanggil Chandra. Saya sekarang ini mahasiswa dengan konseling. Saya sekarang di semester 4. Oke, semester 4. Untuk kesibukannya akhir ini ngapain sih? Saya kesibukannya ya cuma kuliah sih, saya juga kerja kayak organisasi jadi ya kuliah aja. Cuma kuliah aja. Gak kayak Mas juga organisasi sambil kerja. Teman saya sih kayaknya agak mampu ya membagi waktu, membagi pikiran. Nah, itu Pak yang menjadi permasalahan saya yang ingin saya konseling. Saya tuh merasa kesulitan dalam membagi waktu gitu Pak. Oke. Nanti kita bahas itu. Oke. Nah, oke. Jadi kan Mbak rencananya juga
udah gimana? Udah pernah konseling jadi karena BK. Kalau Masnya sendiri? Saya belum pernah sih Pak. Oke, belum pernah. Jadi karena Masnya juga belum pernah konseling, jadi saya sedikit jelaskan mungkin Mbak Sarah bisa memahami juga karena sesi konseling hari ini untuk kalian berdua bisa menceritakan segala permasalahan yang dihadapi atau segala rintangan yang dihadapi untuk diceritakan kepada kita karena kita di sini akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang dihadapi dari masing-masing individu. Jangan sampai permasalahan tersebut akan keluar di sesi konseling hari ini. Jadi kita selesaikan di sesi konseling hari ini. Baik, dapat dimengerti? Oke, untuk waktu konseling kita kali ini sekitar 20 menit. Dan kalau belum selesai permasalahan yang kita hadapi, kita bisa membahasnya di pertemuan selanjutnya. Dapat dipahami? Oke, akan terakhir. Nah, karena ini kan sesi konseling kelompok nih, kan nggak mungkin dong dalam 20 menit kita bisa membahas permasalahan dari kedua masing-masing kalian ini, karena permasalahan seorang itu harus benar-benar kita bisa selesaikan terlebih dahulu sampai tuntas, baru kita beralih ke permasalahan yang satunya. Jadi kemungkinan besar atau udah pasti kita akan membahas permasalahan dari satu orang dahulu. Dapat dimengerti? Dapat diterima? Ya. Well, coba kita ini coba diterima. Iya, terima Pak. Oke, jadi waktunya 20 menit kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu dan untuk permasalahan selanjutnya dibahas pertemuan ke depan. Oke, kita mulai cerita permasalahan yang dihadapi dan keinginan tujuan untuk datang ke konseling ini. Dimulai dari siapa dulu? Banyak dulu aja deh. Oke, jadi permasalahan saya itu saya sering terlambat Pak, karena saya tuh kayak sering gampang kabur dari istilahnya. Nah, padahal sebelumnya tuh di semester 1-2 itu saya nggak pernah terlambat. Saya tuh akhir-akhir itu sering terlambat, soalnya saya kayak sering terlambat gitu lah. Jadi, tapi nggak setiap hari saya selalu terlambat. Saya tuh kayak dia biasanya itu loh, ini biasanya enak itu saya ya udah terlambat aja masuk kelas tuh ya. Misal kelas 27 saya baru berangkat jam 7 kayak gitu. Nah itu situ menurut saya kayak makin lama tuh bikin malu ya kadang. Sekarang pasti kalau misalnya masuk kelas tuh udah banyak orang terus saya kayak menjelaskan kayak saya pakai sendiri gitu. Nah tujuan saya itu biar gimana ya biar saya tuh nggak menggampangkan hal tersebut gitu. Terima kasih Mbak Zara atas masalahnya dapat dipahami. Kalau Mas Yuga sendiri permasalahan dan tujuan. Saya kan sambil kuliah, sambil organisasi, bahkan sambil kerja. Jadi saya tuh merasa bentar saya cerita dulu Pak. Saya tuh baru keterima kerja itu sekitar 3 hari kayaknya Pak. Oke, 3 hari. Iya, tambah hari itu ya hari keempat lah. Terus karena saya sambil organisasi, saya sambil kuliah, saya tuh bingung gitu, atur waktunya tuh gimana. Bahkan saya udah coba buat bikin jadwal, saya udah coba bikin to-do list gitu. Saya masih bingung gitu, bahkan ya sekarang intinya saya sakit gitu Pak. Karena ya saya merasa banyak banget gitu yang harus dibagi dan gimana caranya. Nah, yang bikin saya saya merasa permasalahan ini yang cukup berat karena ada hal-hal yang saya sendiri itu lupa Pak. Contohnya, saya tuh lupa kalau ada kelas pengganti gitu. Yang dimana waktu hari itu sebenarnya saya tuh masuk kerja gitu. Nah, jadi saya tuh gimana caranya saya harus saya pentingin kuliah saya gitu dibanding kerja gitu. Dan tujuan saya pengen bisa ngatur waktu lah gitu. Setidaknya saya punya rencana atau langkah kecil buat ngatur waktu. Oke, jadi dapat dipahami permasalahan dari Mas Yoga dan juga Mbak Zara. Jadi mungkin saya bisa tarik
dua topik bahwasanya dua permasalahan ini itu hampir sama, tapi dari jawabannya itu masalah yang lebih besar, cakupannya yang lebih besar, sedangkan Mbak Zara ini akar-akar dari permasalahan tersebut. Jadi kayak Mas jawabannya itu kalau nomor satu, Mbak Zara itu turunannya, jadi akar turunan. ya. Jadi kayak mungkin karena permasalahannya hampir sama, hampir mirip ini, kita bahas satu orang, nah, tapi satu orang lainnya dapat memahami atau dapat menyimak sangat sama karena permasalahannya juga hampir sama. Nah, dan sebelumnya saya ingin bawa dulu karena saya perlu mencatat permasalahan. Oke. Baik, terima kasih. Jadi untuk menentukan siapa permasalahan yang akan dibahas, kita rating dulu dari 1 sampai 10 dari Mas Yoga. Karena Bapak bilang saya itu nomor 1 sedangkan Mbak Zara itu nomor 2 gitu, jadi ya saya ngerasa masalah saya itu 8. Bukan nomor 1 Mas Yoga, jadi kayak atasnya gitu. Oh iya. Bukan 1. Iya. Ya, 8. Iya. Kalau dari Mbak Zara sendiri di atas 8. Masalah saya, Ya. itu masalah juga. Ya, kan Mas Yoga 8, kalau Mbak Zara sendiri berapa? Cuma ini buat masalah saya. Ya, kalau Mbak Zara yang salah. Setuju sih, kan sebenarnya sama-sama tentang waktu ya. Ya. Tapi kayaknya yang lebih lanjut itu Mas Yoga sih, karena Mas Yoga kan yang dihadapi itu ada 3 kan, dari kuliah, organisasi, sama semua saja dihadapi ya cuma kuliah aja. Dan saya kuliah aja ya Mas Yoga. Oke, jadi dari kesepakatan kita bersama, kita akan membahas masalah dari Mas Yoga. Apakah Mas Yoga bertanya? Baik, jadi Mas Yoga sudah berjumpa untuk kita bahas permasalahannya pada hari ini. Oke, jadi sekarang Mas Yoga bisa ceritakan permasalahan apa yang dihadapi Mas Yoga secara jelas dan padat. Jadi jelasnya gimana permasalahan Mas Yoga sendiri. Oke. Nah, Dapat dipersilakan. saya tuh merasa saya di sisa waktu itu sebenarnya saya masuk kerja. Yang saya masuk kerja, saya tuh merasa saya udah tahu nih, kan jadwal kerjanya itu menyesuaikan jadwal kuliah saya gitu. Jadi saya masuknya hari apa, saya masuk kerja gitu. Ya. Nah, ada di suatu momen saya tuh harus ke organisasi. Jadi saya harus ke organisasi. Sebenarnya saya tuh nggak terlalu aktif ya Pak di organisasi, cuma saya tuh sering ditunjuk buat tampil ke fakultas lain gitu. Jadi ya itu sih yang bikin saya agak pusing bagi tugasnya. Terus juga saya kan kuliah gitu ya, pasti ya tujuan saya awal saya kemarin itu saya kuliah. Terus yang bikin jadi masalah saya itu ya saya tuh harus gimana caranya saya tuh ngebagi waktu organisasi kuliah kerja sama organisasi gitu. Jadi itu tingkatannya. Terus juga gimana saya tuh apa ya, saya tuh nggak bisa membagi waktu istirahat, waktu itu tadi, terus waktu saya main juga, bahkan waktu saya ketemu sama pacar saya misalnya gitu. Jadi ya saya tuh harus makin banyak yang harus dibagi gitu Pak. Iya, makanya saya bingung gitu, saya bingung banget gitu. Jadi skala prioritasnya yang mana itu saya bingung, bahkan saya buat jadwal sendiri saya sudah bingung gitu. Nah, yang kadang saya juga bingung Pak, karena ada beberapa kelas, ada beberapa mata kuliah saya itu yang jamnya itu diganti. Jadi ya saya tuh lupa kalau misalnya ada jamnya itu diganti. Jadi ya saya tambah bingung gitu Pak. Jadi permasalahan Mas Yoga ini sangat kompleks banget, dari kayak kesibukannya itu banyak banget, dari kuliah, organisasi, terus kerja, terus pacaran juga. Terus gimana sih caranya Mas Yoga itu membagi waktu itu, dan Mas Yoga juga kecapean karena banyak kegiatan tersebut. Nah, Mbak Zara gimana balik dari masalah yang Mas Yoga? Tanggapannya tuh menurut saya ya, kayaknya mungkin Mas Yoga harus enggak ini tanggapan aja ya. Tanggapan aja. Tadi kan Mas Yoga punya pacar, terus join organisasi, kerjanya itu freelance. Part time bukan freelance. Part time ya, Iya. part time. Terus
ini aja Pak, Ini- ranking dari yang paling penting. paling penting ya. Saya kan nggak tahu ya keadaannya Mas Yoga kayak gimana. Kalau ini masih kuliah karena pasti itu udah dari awal. Tujuan awal lah. Terus mungkin yang kedua, Pacar. kerja mungkin ya. Oke. Kerja. Terus yang ketiga pacar, baru yang keempat organisasi. Kalau organisasi itu kan sebenarnya kayak dari diri sendiri, lanjut apa enggak. Nah, kenapa saya naruh kerja itu yang kedua? Karena kan mungkin kan Mas juga butuh tambahan gitu ya mungkinan. Apalagi kalau punya pacar. Kan Mas Yoga ini kan sebagai cowok ya, yang dimana cowok itu selalu bayarin cewek, kan butuh tambahan, itu juga menurut saya penting sih. Terus saya selalu sih sama soalnya punya pacar loh Mas, itu kayak wow. Terus pasti kayak waktunya tuh susah kan. Terbatas banget sih. Iya. Terus waktu buat pacar tuh kayak misalnya harus dibayarin sih. Jadi pacarnya itu tiga atau berapa? Atau sama-sama dua itu kerjaan sama pacar. Ini sudut pandang dari Mbak Ya ini. Nah ini kan kalau dari cewek ya. Ya. Mungkin sama ini sama kerja lah ya. Oke. Kita realistis ya. Kalau realistis, cewek nggak mau bayarin. Iya, iya. Nah tapi sekarang masih kuliah. Kuliah kan kalau saya sendiri kan kuliah mengandalkan orang tua ya. Kalau untuk uangnya, nah Mas Yoga ini kerja buat tambahan, bisa buat ceweknya gitu. Jadi ya samain gitu. Sama kerja. Bisa nggak ya kira-kira? Kalau Ini menurut Mas Bapak? Yoga sendiri. Oh iya. Kita nilai dari hubungan Bapak dan Mas Yoga. Nah, kan tadi Mbak Zahra ini mention banget pacarnya Mas Yoga. Iya. Gimana? Apakah Mas Yoga ini udah pernah ngobrol gitu dengan pacarnya tentang kegiatan Mas Yoga ini dan tanggapannya gimana? Kalau misalnya kegiatan saya itu saya udah ngobrol gitu, artinya saya ngobrol gitu, terbuka. Itu juga tanggapan dia selalu support saya gitu. Dia nggak mempermasalahkan kayak kamu nih nggak punya waktu ya ketemu sama aku, kamu ini gini ya, kamu ini sibuk terus, dia nggak gitu. Terus dia tuh paling senang kalau misalnya saya tuh kayak menyempatkan gitu antara saya waktu istirahat saya telepon dia gitu, ataupun saya lagi free gitu saya telepon dia atau saya nyamperin dia gitu. Jadi kalau misalnya tanggapan dia ya dia support saya. Oke, jadi dari pacarnya Mas Yoga sendiri itu support dan juga tidak mempermasalahkan tentang waktu dan kegiatan Mas Yoga. Betul. Oke, baik. Itu sangat bagus dari pacar Mas Yoga. Kok jadi bahas pacar Pak? Itu karena pacar Mas Yoga ini support. Oh iya iya. Saya juga pengaruh sih bagi saya. Nomor dua ya Pak. Iya sama kayak kerja kan. Iya. Oh, jangan nomor satu. Iya, nomor satu kuliah gitu. Iya, karena tujuan awal. Iya. Oke, lanjut. Nah sekarang tuh apa sih sebenarnya yang Mas Yoga inginkan dari situasi Mas Yoga ini yang banyak kegiatan ini, apa yang sebenarnya Mas Yoga inginkan? Yang pasti saya tuh punya waktu istirahat yang cukup Pak. Gitu. Untuk supaya menurut saya fondasi awal dari semua itu seimbang ya, badan saya harus sehat gitu. Waktu istirahat yang cukup gitu, waktu makan yang teratur. Saya juga pengen punya waktu di mana saya tuh memanfaatkan waktu itu semaksimal mungkin, jadi seimbang semua gitu. Waktu kerja ya kerja, waktu kuliah, waktu pacaran atau waktu organisasi. Jadi semuanya secara seimbang gitu Pak. Oke, jadi Mas Yoga ini ingin semuanya itu seimbang dan berjalan sesuai jalan arahnya gitu ya. Iya. Dengan sesama gitu. Nah, kalau Mas Yoga udah mencapai semua hal itu, udah berjalan semua secara seimbang dan berjalan seiringan, menurut Mas Yoga itu hasil yang Mas Yoga dapatkan itu bagaimana? Wah justrunya saya sangat ini ya Pak, saya sangat bahagia banget ya. Karena ya saya bisa kuliah, bisa sambil kerja juga, bahkan saya sambil pacaran gitu tanpa bergantung dari uang orang tua gitu. Ya justru ya saya senang banget gitu, saya merasa bahagia, saya merasa sehat. Nah, terus selama ini untuk mencapai hal tersebut apa sih yang Mas Yoga udah lakukan gitu untuk mencapai keinginan dari Mas Yoga yang berjalan seiringan itu? Oke.
misalnya untuk kuliah sama untuk kerja itu saya udah bikin jadwal 1 minggu gitu Pak. Jadi 1 minggu itu saya tuh ingin ngelakuin apa aja gitu. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selama seminggu itu saya udah ada jadwal gitu. Bahkan saya jarang sih naruh jamnya di kegiatan itu, tapi saya itu mengurutkan kegiatan itu sesuai yang ingin saya lakukan pertama gitu. Nah, itu kalau buat kerja sama kuliah sama kerja. Nah, untuk pacaran itu biasanya di waktu-waktu yang benar-benar free. Jadi kayak nggak kuliah dan nggak kerja juga gitu. Jadi di sela-sela gitu. Iya benar banget. Jadi untungnya pacar saya itu nggak yang harus jangan kita harus kabul gimana gitu Pak. Dia diajak makan siang bareng aja udah senang banget gitu. Diajak ke taman gitu. Iya, diajak ke taman senang banget. Gak apa dari mbaknya. Dan apa yang udah dilakukan dari Mas Yoga? Itu udah bagus sih menurut saya. Walaupun sesibuk itu tuh masih bisa menyempatkan waktu bersama pacarnya. Ya alhamdulillahnya pacarnya tuh bisa ngertiin kesibukan Mas Yoga gitu loh. Apalagi kalau saya sudah itu kan pasti kita tuh pasnya tuh pengen ketemu gitu. Terus gitu. Tapi kita juga bisa dari sisi tahu dia nih banyak tanggung jawabnya gitu. Jadi kita sebaiknya itu ya cuma bisa ngertiin, dan kalau misalnya di sekolah ya ayo langsung ya. Ya, bagus banget tanggapannya jadi Zara. Oke, selanjutnya nih. Dari apa yang sudah Mas Yoga lakukan nih, apakah itu membantu dari diri Mas Yoga sendiri atas permasalahannya, atau malah kayak Mas Yoga ini merasa rugi gitu kayak kok malah terlalu ditekan gitu atau bagaimana? Apakah itu membantu atau merugikan menurut Mas Yoga? Dengan adanya saya bikin jadwal, terus saya merasa pacar saya support ya, saya merasa itu tuh kayak apa ya, mendekatkan saya ke tujuan saya gitu loh Pak. Jadi itu sangat membantu gitu. Terlebih lagi ya, saya itu dulu ya sebelum saya merasa permasalahan ini, saya tuh menyepelekan banget to-do list gitu Pak, jadwal itu. Bahkan saya kayak kalau misalnya ngajak keluar teman nih, temen tuh bilang oh nggak bisa, tanggal segini aku ada kegiatan, tanggal segini aku ada kegiatan, dia udah ada jadwal. Dan saya tuh merasa kayak kan sih itu aja memakai jadwal gitu, kenapa nggak diikat aja? Nah ternyata saya baru paham kalau diikat aja ya ada hal yang lewat gitu. Jadi ya kita tuh nggak bisa membaginya secara maksimal gitu. Oke, jadi Mas Yoga sendiri itu memang sangat terbantu lah dengan adanya itu di sekolah. Ya, baik. Nah, selanjutnya nih, Mas Yoga kayak kan ini udah Mas Yoga itu kan kesibukannya parah banget ya, banyak sibuk banget, banyak aktivitas. Terus Mas Yoga ini juga akhirnya melakukan to-do list gitu, planning ke depannya gimana. Terus hari berikutnya membuat jadwal lah ya berikutnya. Dan Mas Yoga itu dari jadwal tersebut Mas Yoga itu terbantu karena jadwal tersebut untuk reminder diri Mas Yoga ke depannya untuk melakukan apapun. Nah, selanjutnya ini kan udah banyak banget kegiatan langkah atau kegiatan yang dilakukan Mas Yoga. Rencana ke depan dari Mas Yoga itu bagaimana rencana ke depan? Rencana ke depan kayaknya saya bakal nerapin jadwal ini ya Pak, di setiap kegiatan, setiap minggu lah. Tapi karena jadwal yang saya buat itu cuma buat minggu ini doang gitu. Minggu depan itu bukan. Nah, jadi rencana saya ke depan ya saya pengen buat jadwal per minggu. Jadi selama minggu itu di hari itu saya ngelakuin apa aja. Oke, jadi Mas juga ingin lebih meningkatkan to-do list ini. Iya benar. Untuk ke depannya akan lebih baik gitu. Iya. Oke. Nah, tanggapan dari Mbak Zara dari rencana Mas Yoga ke depannya gitu. Apakah Mbak Zara mendapatkan kayak ide atau pencerahan gitu? Saya dapat ini ya, pandangan baru dari Pak Tulus tadi. Ternyata Tulus itu seperti itu, apalagi kalau misalkan agendanya itu padat kayak Mas Yoga ini. Tapi kalau di saya, nah kegiatan saya kan cuma sebentar hari. Tapi mungkin saya bisa terapin Tulus itu di tugas ya. Tugas mungkin kayak deadline-nya kapan, terus saya bisa tulis, terus bikin reminder juga. Itu sih Pak. Terima kasih Mbak Zara sudah memahami dari rencana
mendengarkan lagi untuk diri Mas Yoga yang baik. Anak kecil. Ya. Gimana belajar makanya itu? Tulis itu Ya, langkah kecil. untuk membagi waktunya. Ya, untuk lima. Nggak ada sih Bang. Kayak Kayaknya gini aja Pak ya. Kalau saya potong ya Pak. Itu kan saya bikin jadwal buat seminggu nih. Nah, saya juga langkah kecilnya mungkin ya saya bisa bikin to-do list di hari ini gitu, di hari yang akan atau di besoknya gitu. Jadi jadwal seminggu udah ada, terus saya detailin lagi gitu. Mungkin ditambah jamnya gitu, terus urutan kegiatan yang ngapain aja gitu. Baik, jadi koleksi bagus ya. Jadi bagus banget langkah dari Mas Yoga ini. Jadi langkah dan solusi dari Mas Yoga sendiri udah bagus bangetnya. Dan menurut Mas Yoga sendiri, apakah hal itu bisa Mas Yoga kendalikan ataukah Mas Yoga itu sering lupa atau bagaimana terhadap langkah perjalanan Mas Yoga ini? Justru saya ngerasa saya tuh bisa, saya tuh memiliki kendali penuh gitu Pak terhadap diri saya. Karena ya saya yang membuat to-do list dan saya yang melakukan to-do list gitu. Jadi ya saya ngerasa saya tuh apa ya bisa banget gitu mengendalikan diri saya dengan adanya gitu. Oke, bagus. Jadi Mas Yoga merasa bahwa Mas Yoga mampu dan bisa mengendalikan rencana Mas Yoga ini melakukan di sini akan lebih baik ke depannya. Baik, bagus banget Mas Yoga. Terus untuk kedepannya nih Mas Yoga, mungkin ini ada sedikit tugas gitu ya untuk Mas Yoga. Bukan tugas untuk memberatkan Mas Yoga. Tapi ini ya tugas seringan aja kayak di kala waktu senggang Mas Yoga itu kayak Mas Yoga itu bisa membagi waktunya gitu. Jadi kayak Mas Yoga lebih tulis secara rinci. Oke, kayak dalam hari tersebut di jam mungkin di jam berapa itu agak menurut saya agak terlalu. Jadi kayak di hari itu pagi, siang, sore gitu guys. Bisa dapat mami. Jadi kayak gitu pagi, siang, sore itu kan jadwalnya ngapain gitu. Lebih detail lagi ya. Lebih detail lagi. Itu mungkin tugas untuk Mas Yoga dan kiranya mungkin sesi konseling hari ini sampai sini aja gitu. Karena kita udah membahas apa masalah dari Mas Yoga, terus kita udah tahu nih permasalahan dari Mas Yoga itu apa. Nah, dari Mas Yoga sendiri kesimpulan apa sih yang Mas Yoga dapatkan dari sesi konseling? Saya merasa ternyata to-do list itu seperti itu Pak. Bahkan to-do list yang detail banget itu seperti itu. Jadi kayak yang dulunya saya menyepelekan to-do list, akhirnya saya juga makan gila sendiri, udah sendiri. Saya pakai to-do juga gitu. Itu memang menurut saya ini ya, ciri tanda manusia berkembang itu kalau udah jilat bisa sendiri. Oh gitu ya Pak? Ya, menurut saya. Berarti kalau misalnya jilat sendiri itu bukan suatu hal yang jelek banget? Ya, menurut saya bukan hal yang jelek, malah hal yang bagus karena itu menandakan bahwa diri kita itu berkembang. Oke, paham. Contohnya kayak Mas Yoga ini kayak apa sih tulis, akhirnya jalan sendiri, akhirnya kapan tulis dan itu bagus kayak itu sih. Nah kalau dari bicaranya sendiri, kesimpulan apa yang bisa diambil dari Mas Yoga? Kesimpulannya ternyata sama sih kayak Mas Yoga tadi. Ternyata menjalani sendiri itu tadi ya, yang awalnya nggak pernah bikin tulis jadi bikin tulis. Saya juga saya nggak kepikiran sih bakal bikin tulis, soalnya kayak saya merasa juga buat saya kayak nggak penting, kayak misalnya jadwal saya kayak cuma kuliah, tapi ternyata penting juga buat saya kalau misalkan mau tulis tugas. Apalagi saya juga kadang sering terlalu tugas gitu sih Pak. Oke, bagus banget. Meskipun hari ini kita tidak membahas permasalahan Mbak Zara sendiri, tapi Mbak Zara sudah mendapatkan pembelajaran dan juga ide-ide kedepannya mengenai itu. Bagus banget Mbak Zara. Terima kasih. Oke, karena hari ini kita sudah membahas permasalahan dari Mas Yoga nih, kita akan mengadakan pertemuan minggu depan lagi, itu pasti adanya. Dan kita akan mengevaluasi dari hasil pertemuan hari ini di minggu depan dari permasalahan Mas Yoga. Baik, pahami semuanya. Nah kemudian kita juga akan
berlanjut di minggu depan itu kita juga akan membahas lebih dalam lagi masalah dari Mbak Zara. Kami Mbak Zara. Jadi minggu depannya kita akan lakukan di hari yang sama, di tempat yang sama dan di jam yang sama. Terima? Iya. Baik, karena diterima semuanya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk ditanyakan? Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Baik, karena sudah paham semuanya, saya di sini terima kasih ke atas kehadiran kalian semua. Semoga kalian baik-baik saja dan sehat semuanya, dan semoga Mas juga cepat sembuh. Terima kasih telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin pamit, Pak. Berapa?